Kita yang tidak memiliki persiapan berjumpa dengan bulan Ramadan disibukkan dengan hal-hal yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla, bisa jadi ini sebagai penyebab besar kita dihalangi dari bulan Ramadan. Waliyadzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwatal iman dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Jalla fi'ula atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Ikhwatal iman dan ibu-ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan kita bawakan pada kesempatan kali ini yaitu jangan lupakan bulan Ramadan. Dunia sedang dihebohkan dengan wabah virus corona. Akan tapi kondisi seperti ini jangan menjadikan kita lupa akan dekatnya kedatangan bulan suci Ramadan. Memang ikhwatal iman, Allah Azza wa Jalla lebih faham, lebih mengerti bagaimana cara meningkatkan derajat seorang hamba. Bagaimana cara merubah pribadi seorang hamba menjadi lebih baik. Maka setiap musibah yang datang, yang menimpa, hendaknya kita pandang dan kita sikapi dengan sikap yang baik, yaitu dengan berhusnuzon kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla yang paling mengerti, Allah Azza wa Jalla yang paling tahu apa yang terbaik bagi kita, hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala berpesan, la takrahu al-balaya al-waqi'ah wa naqamat al-hadithah fala rubba amrin takrahuhu fihi najatuk. Jangan sekali-kali engkau benci, engkau caci maki musibah-musibah, peristiwa-peristiwa yang terjadi, karena bisa jadi perkara yang engkau benci, disitulah letak kesuksesan dan kebahagiaan. Makanya pernah kita sampaikan di kesempatan-kesempatan sebelumnya, ada nasihat dari salah seorang ulama, Fadl bin Sahl rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, inna fil ilal la ni'aman la yanbaghi lil aqil an yajhalaha. Sesungguhnya di balik musibah-musibah, penyakit-penyakit yang menimpa kita, di sana ada kebaikan-kebaikan yang tidak layak, tidak diketahui oleh seorang hamba. Apa saja kebaikan tersebut? Yang pertama, tamhisun lidzunub, menghapus dosa. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, la yusibu muslim, tidaklah musibah menimpa seorang muslim, baik itu kegelisahan, kegundahan, kesedihan, gangguan, hatta syaukah yushakuha, walaupun itu duri yang menusuk seorang hamba, illa kafarallahu biha khataya, kecuali dengannya Allah akan menghapus dosa. Ini mungkin cara Allah Azza wa Jalla ingin menghapus dosa-dosa kita yang amat banyak, yang kita tidak sadar untuk bertaubat, untuk kembali kepada Allah. Mungkin dengan cara inilah kita kembali sadar dan memperbanyak taubat, sehingga dengannya dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Kebaikan yang kedua adalah wa ta'arrud li thawabis sabr. Allah Azza wa Jalla membentangkan dan menyiapkan pahala kesabaran. Pahalanya sebanyak apa? Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya Allah memberikan balasan pahala bagi orang yang sabar tanpa batas. Allah tahu sebanyak apa sih pahala kita, sebanyak apa ketaatan kita kepada Allah. Akan tapi karena kesayangan Allah kepada kita, cinta Allah kepada kita, Allah Azza wa Jalla menimpakan kita ujian dan cobaan dalam rangka tatkala kita sabar, Allah memberikan pahala kita apa? Tanpa batas. Kemudian yang ketiga, wa iqadh minal ghaflah, membangunkan manusia-manusia dari kelalaian. Ikhwatal iman,
silahkan saksikan di media-media yang ada. Banyak orang-orang dengan adanya musibah ini, wabah ini, mereka kembali sadar, kembali ingat, lebih merasakan bahwasanya selama ini penuh dengan dosa-dosa. Akhirnya kembali taat kepada Allah, memperbanyak taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu kebaikan yang amat luar biasa yang bisa kita dapatkan. Kemudian yang selanjutnya, wa tadhkir bin ni'mah fi halis sihah, dan mengingatkan kenikmatan dalam kondisi sehat. Banyak di antara kita yang merindukan kembali bisa sholat berjamaah di masjid, bisa berjabat tangan dengan saudara kita, bisa kembali beraktivitas mengikuti kajian dan menghadiri kajian langsung ke masjid, bisa bertemu dengan keluarga-keluarga yang saat ini terhalang untuk bisa bertemu karena dengan adanya wabah ini. Mungkin tatkala kita sehat, kita tidak manfaatkan waktu tersebut untuk hal-hal kebaikan. Kita sibuk dengan dunia kita lupa dengan orang tua kita lupa dengan ibadah kita. Tatkala ada wabah ini, kita diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla nikmat kesehatan yang seharusnya digunakan untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kebaikan yang berikutnya, wal istis'a' lit-taubah, mengajak kita, menggiring kita untuk memperbanyak taubat, wa haddun 'ala shadaqah, dan mendorong kita untuk memperbanyak sedekah, karena sedekah ya tudfi'u ghadab ar-rabb, karena dengan banyak sedekah itu akan menghapus dan memadamkan murka Allah Azza wa Jalla. Maka dengan adanya wabah ini kita tetap harus berpandang positif, berhusnudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Masih banyak kebaikan-kebaikan yang dapat kita petik. Mungkin inilah cara Allah Azza wa Jalla ingin mengangkat derajat kita. Mungkin inilah cara Allah Azza wa Jalla ingin menghapus dosa-dosa kita. Itulah salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada hamba. Sebagaimana ditunjukkan dalam sebuah hadis, ya, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla tatkala mencintai sebuah kaum, Allah akan menguji mereka. Mudah-mudahan ujian yang sampai kepada kita saat ini bentuk cinta Allah, bukan bentuk murka Allah. Sebagai bentuk cinta Allah, bukan sebagai bentuk azab Allah Azza wa Jalla. Inilah salah satu cara Allah Azza wa Jalla menunjukkan cintanya kepada hamba-hambanya dengan memberikan ujian dan cobaan. Cara yang lain adalah adanya bulan Ramadan. Bayangkan, ikhwatal iman dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam 1 tahun penuh, aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, kita sadar banyaknya dosa, kita sadar sedikitnya amalan yang kita kerjakan, amalan kebaikan yang kita kerjakan. Kalau seandainya ditampakkan catatan tersebut, maka kita akan mengetahui bahwasanya sedikit dosa, sedikit pahala, dan banyaknya dosa. Namun, seperti yang kita katakan tadi, Allah paling tahu bagaimana cara mengangkat derajat seorang hamba. Allah begitu mengerti bagaimana cara menghapus dosa-dosa hamba. Maka di antara caranya, selain didatangkan wabah, selain didatangkannya musibah, Allah Azza wa Jalla memberikan bulan suci Ramadan. Maka dari itu, walaupun dengan kondisi yang saat ini begitu genting, jangan sampai kita melupakan bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini adalah kebaikan di atas kebaikan. Dengan adanya bulan Ramadan, kita lebih bisa mendapatkan banyak kebaikan. Kita lebih dituntut untuk memperbanyak aktivitas di rumah. Dengan harapan tatkala bulan Ramadan datang, kita lebih banyak memfokuskan diri untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini mungkin cara yang lain Allah Azza wa Jalla memberikan kebaikan-kebaikan kepada hamba-hambanya. Bayangkan, di bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan dan bulan penuh dengan ampunan. Rasulullah SAW sabda, man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan sebagai bentuk keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, apa yang didapatkan? Ghufira lahu, maka Allah akan mengampuninya ma taqaddama min dhanbi, dari dosa-dosa yang telah lalu. Allah tahu betapa banyaknya dosa kita ini, ikhwatal iman. Tapi dengan kasih sayang Allah, Allah berikan bulan Ramadan. Allah berikan kesempatan kita, mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan dengan kondisi sehat walafiat. Amin. Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan,
yang tatkala kita mengerjakan puasa di bulan Ramadan iman dan mengharapkan pahala, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Kemudian keutamaan yang berikutnya adalah sebagaimana tunjukkan dalam sebuah hadis At-Tirmidzi, seorang malaikat menyeru, yunadi munadin ya baghiyal khairi aqbil. Maka seorang malaikat menyeru, wahai para pencari kebaikan, menghadaplah kalian kepada Allah Azza wa Jalla dengan memperbanyak ketaatan. Wa ya baghiyash syarri aqsir, dan wahai para pelaku keburukan, orang-orang yang melakukan dosa, terbiasa melakukan maksiat, berhentilah. Kenapa? Walillahi u'taqa minan nar. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla memiliki daftar hamba-hamba yang akan dibebaskan dari siksa api neraka, wa dzalika fi kulli lailah. Dan itu setiap malam di bulan Ramadan. Kurang besar apa lagi kasih sayang Allah kepada kita semua. Maka pandanglah di setiap takdir-takdir Allah kepada kita semua dengan pandangan kebaikan. Mashhadul hamd wa mashhadul rahmah, dengan pandangan pujian, dengan pandangan kasih sayang. Ini semua Allah berikan kepada kita sebagai bentuk tanda kasih sayang Allah kepada kita. Itu yang harus kita kedepankan. Selalu berpikiran positif, selalu berkedepankan husnudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, jangan lupakan bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena jika kita melupakan bulan Ramadan, kemudian kita berjumpa dengan bulan tanpa ada persiapan, maka ini pasti akan membuahkan sesuatu yang pahit. Sesuatu yang tidak dipersiapkan, pasti hasilnya pun akan tidak baik. Imam Abu Bakar Az-Zu'ri rahimahullah mengatakan, hati-hati, waspadai, at-tahawun bil amri idza hadara waktu. Yaitu melalaikan kewajiban yang telah datang waktunya. Ini disebabkan karena tidak ada kesiapan. Maka dari itu jangan lupakan dengan dekatnya bulan Ramadan, agar kita mempersiapkan diri kita untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Orang-orang yang tidak memiliki kesiapan ini menunjukkan apa? Meremehkan sama sekali. Ya. Sebagai contoh sederhana, mungkin ikhwatal iman dan ibu-ibu sekalian mengingat, atau siapapun di antara kita mengingat, tatkala dia pertama kali diterima kerja, mengajukan lamaran kerja dan diterima dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sudah dilengkapi. Pertama kali masuk kerja, apa yang dirasakan? Apa yang dipersiapkan? Luar biasa. Itu mungkin pada malam hari sebelum masuk kerja tidak bisa tidur. Ada rasa kegembiraan. Mempersiapkan diri apa yang harus dibawa, apa yang harus dilakukan, jam berapa berangkat, menggunakan apa dan semisalnya. Semuanya dipersiapkan. Masuk kerja mungkin jam 8, tapi dia sudah berangkat dari jam 6. Kenapa? Karena adanya perhatian kepada pekerjaan yang dia lakukan. Akan tapi kalau seandainya orang yang lalai, ya tadi, melalaikan semuanya. Ya. Tidak ada persiapan dan semisalnya. Nah, itu sama halnya gambaran tatkala seseorang dekat dengan bulan Ramadan. Kalau seandainya tidak ada kesiapan, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan. Justru hatinya akan semakin melenceng. Ramadan sudah tiba, Ramadan sudah datang, tidak ada sesuatu yang bisa dia nikmati, yang dia rasakan dengan lezatnya dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Disebabkan karena hatinya melenceng. Tidak ada kesiapan. Maka dari itu jangan lupakan bulan Ramadan. Jangan lupakan untuk mempersiapkan diri berjumpa dengan bulan Ramadan. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berikan contoh dalam surat At-Taubah ayat 46. Ada orang-orang yang ingin ikut perang, tapi tidak ada kesiapan pada diri mereka. Maka Allah katakan, walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddah walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum wa qila qu'udu ma'al qa'idin. Kata Allah Azza wa Jalla, dan jika mereka mau berangkat, betul-betul ada niatan dan ketulusan dan adanya perhatian ingin berangkat berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, la'addu lahu 'uddan, niscaya mereka akan mempersiapkannya. Tapi tidak ada persiapan. Ini menunjukkan main-main, meremehkan, sehingga apa? Walakin karihallahum bid'athahum, tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Allah nggak suka dengan perbuatan mereka tersebut. Wa qila qu'udu ma'al qa'idin,
Kemudian Allah katakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tidak ikut. Dalam arti Allah langsung halangi dari kebaikan dalam ibadah. Ya. Dalam surat Al-An'am ayat Allah berfirman, "Wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun." Dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepadanya sama sekali. Disebabkan karena apa? Tidak adanya perhatian. Ya. Mereka mungkin sudah masuk ke dalam agama Islam, sudah menjalankan syariat-syariat Islam. Akan tetapi dalam menjalankan syariat tersebut tidak adanya perhatian. Tidak ada perhatian. Meremehkan. Maka Allah Azza wa Jalla palingkan hati mereka. Allah halangi mereka dari kebaikan tersebut. Sebagaimana mereka belum pernah mencicipi iman. Wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun, dan kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatan. Maka hati-hati, jangan sampai kita masuk dan terjerumus kepada jurang tersebut. Kita yang tidak memiliki persiapan berjumpa dengan bulan Ramadan disibukkan dengan hal-hal yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla, bisa jadi ini sebagai penyebab besar kita dihalangi dari bulan Ramadan. Waliyadzubillah. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Kita harus memiliki persiapan. Seseorang ingin menghadapi ujian, dia melakukan persiapan. Belajar, mengumpulkan catatan-catatan selama pembelajaran. Dia kumpulkan, dia catat, dia pelajari, dia baca. Persiapan untuk menghadapi ujian. Ya. Seseorang ingin menikah, dia harus persiapan. Sebagai seorang laki-laki, dia harus mempersiapkan bagaimana sikap seorang suami sebenarnya sesuai dengan tuntunan Islam. Sebagai seorang istri juga demikian, persiapan. Sehingga tatkala menikah, mereka berusaha, mereka akan mudah untuk menjalankan keluarga sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Dengan apa? Dengan persiapan tersebut. Apapun yang ingin kita lakukan, tatkala kita menginginkan hasil yang maksimal, maka semuanya harus dengan persiapan. Sama halnya dengan bulan Ramadan. Kita ingin sukses di bulan Ramadan. Kita ingin merasakan, mencicipi manisnya dan lezatnya ibadah di bulan Ramadan, maka harus ada persiapan. Kapan persiapannya? Bukan tanggal 1 Ramadan, bukan. Tapi persiapannya sebenarnya harusnya dari bulan-bulan sebelumnya. Rajab, Sya'ban. Persiapkan diri dengan memperbanyak ibadah. Lihat pesan para ulama. Mereka mengatakan, Syahrul Rajab, Syahrun lizzara'. Wa Sya'ban syahrul saqi lizzar, wa Ramadan syahrul hasadiz zar. Bulan Rajab adalah bulan untuk menanam. Mulai menanam. Ibadah-ibadah mulai sedikit demi sedikit kita latih. Yang seharusnya sebelum bulan Rajab pun seharusnya kita latih. Kemudian wa Sya'ban syahrul saqi lizzar. Bulan Sya'ban itu adalah bulan untuk mengairi, menyirami tanaman-tanaman yang sudah kita tanam tadinya. Sehingga di bulan Ramadan tinggal memanen. Bulan untuk memanen. Maksudnya apa? Di bulan-bulan ini seharusnya kita memperbanyak ibadah. Memperbanyak ibadah. Paksa, terbiasa, menjadi biasa, dan merasakan nikmatnya. Mungkin di awal perlu paksaan, puasa. Perlu paksaan, sholat malam. Perlu paksaan, banyak membaca Al-Quran di tengah-tengah aktivitas. Karena di bulan Ramadan nanti, kalau di hari-hari biasa, ya, mungkin kita masih bekerja. Kita mengingat tahun-tahun lalu. Karena di bulan Ramadan masih banyak orang-orang yang beraktivitas, ya kan? Masuk kantor. Kita tidak berbicara kondisi kita saat ini, tapi kondisi kita sebelumnya. Bulan Ramadan masih kerja, masih masuk kantor. Sekarang tidak terbiasa baca Al-Quran, dibarengi dengan aktivitas, dia akan tinggalkan Al-Quran. Tapi kalau seandainya sudah terbiasa, sudah dilatih dari bulan-bulan sebelumnya, maka ini adalah sesuatu yang menempel. Bahkan sesuatu yang menjadi kebutuhan. Mau nggak mau saya harus ibadah, mau nggak mau saya harus membaca Al-Quran. Maka itu tidak mungkin dapat dirasakan kecuali dengan adanya latihan. Menjadi terbiasa, sehingga tatkala kita tinggalkan, sesuatu menjadi kurang, sesuatu ada yang kurang dalam kehidupan kita, ya. Sebagaimana kita seringkali tidak pernah lupa dengan HP kita.
Orang-orang yang sudah terbiasa megang HP, kemanapun nggak lupa dengan HP. Bahkan ke toilet sekalipun, karena terbiasa megang HP, oh HP mana? HP. Itu gambaran sederhananya. Dalam arti kalau seandainya kita membiasakan diri dengan Al-Quran, membiasakan diri dengan puasa, membiasakan diri dengan sholat malam, maka di bulan Ramadan kita akan panen dan kita akan rasakan nikmatnya dalam beribadah dan bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun kita beraktivitas dengan aktivitas biasanya. Maka ini semuanya perlu persiapan diri. Yang tidak mungkin kita dapatkan itu tatkala kita mulai di bulan Ramadan. Maka sekali lagi jangan lupakan bulan Ramadan. Ya, persiapkan diri kita mulai saat ini, mulai detik ini dengan berbagai macam bekal, berbagai macam persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Tidak ada kata terlambat. Bagi siapa di antara kita yang belum mempersiapkan, mulai saat ini, mulai detik ini untuk mempersiapkan berjumpa dengan bulan Ramadan. Kira-kira apa saja bekalnya? Apa saja persiapannya untuk berjumpa dengan bulan Ramadan? Baik, yang pertama tentunya adalah bekal ilmu. Jelas ini. Bekal ilmu. Sebagaimana perkataan Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Man 'abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsid akthar mimma yuslih." Barang siapa yang beribadah kepada Allah Jalla fi'ula tanpa ilmu, tanpa dilandasi dengan ilmu, maka dia lebih banyak mendatangkan kerusakan dibandingkan kebaikan. Dan saya rasa ini adalah kesepakatan seluruh umat manusia. Orang yang melakukan sesuatu tanpa dilandasi dengan ilmu, maka dia pasti akan banyak mendatangkan kerusakan. Kita berikan contoh dengan hal-hal sederhana, perkara dunia. Ya, membuat bangunan, sebagai dokter, sebagai insinyur, dan semisalnya. Semuanya pasti membutuhkan ilmu. Bahkan memasak. Ya, memasak. Membuat jajanan-jajanan ringan misalnya. Pisang goreng lah. Mendoan. Bakwan. Itu pun membutuhkan ilmu. Buktinya apa? Ada tukang jualan gorengan. Ada yang laku, ada yang tidak. Ini menunjukkan apa? Yang laku dia memiliki ilmu yang cukup. Pengalaman yang cukup. Dengan ilmunya tersebut. Hal-hal yang sederhana kita sepakati bahwasanya sesuatu membutuhkan landasan ilmu. Apalagi berkaitan dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, yang ini adalah jembatan kita sebab kita mendapatkan rahmat dan dengannya kita masuk ke dalam surga. Otomatis lebih besar hajat kita kepada ilmu. Nah, sekarang kita ingin berjumpa dengan bulan Ramadan. Otomatis kita membutuhkan ilmu. Tentang apa? Tentang Ramadan. Ibadah wajib apa saja? Ya apa? Rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, sunnah-sunnahnya. Yang membatalkannya apa saja? Apa saja yang harus dilakukan? Apa saja yang harus dijauhi? Itu semuanya harus dibekali dengan ilmu. Ya, jangan kita masuk bulan Ramadan begitu saja tanpa ada bekal terlebih dahulu, yang pada akhirnya Ramadan lewat begitu saja tanpa ada buah yang bisa kita rasakan. Tanpa ada buah yang bisa kita nikmati. Padahal di antara ta'lil atau tujuan atau harapan di balik pensyariatan ibadah puasa sebagaimana yang Allah tunjukkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi pribadi yang bertakwa, senantiasa taat kepada perintah dan menjauhi segala larangannya. Kalau seandainya ibadah ini kita tidak jalankan dengan ilmu, maka buah tersebut tidak akan kita dapatkan. Maka ini bekal yang pertama. Silahkan bekali diri, buka kembali buku-buku, catatan-catatan yang berkenaan tentang bulan Ramadan. Kalau ada kajian-kajian seputar Ramadan, ikuti, dengarkan. Sebagai bekal kita, sebagai bekal ilmu kita untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, bekal yang kedua, persiapan yang kedua, yaitu memperbanyak taubat. Sambil membekali diri dengan ilmu, yang kedua adalah banyak-banyak taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Raga ini, jiwa ini
akan kita manfaatkan, kita gunakan untuk menjalankan ibadah kepada Allah di bulan Ramadan nantinya, insya Allah. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan dalam kondisi sehat walafiat, dan semua wabah dan penyakit pun hilang. Amin. Kita ingin gunakan raga ini, jiwa ini untuk beribadah. Bagaimana mungkin kita manfaatkan, kita gunakan jiwa dan raga ini untuk beribadah sementara masih penuh dengan kotoran-kotoran dosa? Sebagaimana yang kita ketahui, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatas sauda. Sungguhnya seorang hamba apabila melakukan perbuatan maksiat dan dosa, maka akan dititikkan dalam hatinya, dalam jiwanya titik hitam. Semakin banyak dosa, semakin banyak maksiat akan menyebabkan hati kita menjadi hitam. Bagaimana mungkin hati kita yang menjadi hitam tersebut kita gunakan untuk ibadah? Bisa apa tidak? Sulit. Ini yang menjadikan kita malas untuk beribadah, malas untuk melakukan ketaatan. Sebabkan apa? Karena kotor. Sebagaimana kita tidak mau menggunakan piring kotor untuk makan, wadah untuk makan, ya, kita otomatis mencari yang bersih. Bahkan tatkala ada noda-noda hitam sedikit dalam piring atau gelas yang akan kita gunakan untuk makan dan minum, kita tidak mau, kita enggan. Sebagian orang, pakaian yang hendak dia gunakan masih ada lipatan-lipatan tidak rapi, dia tidak mau menggunakannya, dia harus rapikan, ya. Tidak boleh ada lekukan sedikit pun. Kendaraannya dia tatkala dia hendak menggunakannya harus bersih. Sama halnya tatkala kita ingin berjumpa dengan bulan Ramadan, berjumpalah dengan bulan dalam kondisi jiwa dan diri yang bersih. Bagaimana mungkin hati kita masih kotor dengan dosa, masih banyak maksiat, kita berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian kita lakukan ketaatan dengan kondisi seperti itu. Nah, ini yang menjadikan akhirnya apa? Semangat ibadahnya di awal Ramadan, tengah-tengah bolong, dan pada akhirnya ditinggalkan. Itu sebabnya. Karena mungkin berjumpa dengan bulan Ramadan masih penuh dengan dosa. Maka perbanyak taubat. Sudahlah, sadarilah. Kita ini hamba yang penuh dengan dosa. Karena Nabi sendiri yang menyatakan, kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Setiap bani Adam itu pasti melakukan kesalahan, dan khata' selalu melakukan kesalahan. Dan itu sebuah ketetapan. Ya. Tidak perlu angkuh, sombong, merasa dirinya yang paling benar. Kita ini memang seperti itu. Tapi ingat, jangan terbuai dengan kesalahan tersebut. Kembalilah kepada Allah. Karena Allah akan menerima taubat-taubat hamba, dan hamba yang bertaubat adalah hamba-hamba yang terbaik. Wa khairul khatta'ina tawwabun. Dan orang yang bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, maka ia ibarat hamba yang tidak pernah melakukan dosa. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzanbalah. Orang yang bertaubat dari dosa ibarat seseorang yang tidak pernah melakukan dosa. Maka ini yang kita harapkan. Jadi tatkala kita berjumpa dengan bulan Ramadan, dipertemukan dengan bulan Ramadan, jiwa kita sudah bersih. Sehingga disitulah kita bisa merasakan dan menikmati ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Sebagaimana tadi, kita bisa merasakan, menikmati masakan-masakan yang dihidangkan di sebuah wadah yang bersih. Ya. Bahkan, kenapa sekarang seseorang perlu menghias atau menyusun dengan rapi susunan lauk pauk yang ada di sebuah piring. Nasinya di sebelah sini, ya, ayamnya di sini, dagingnya di sini, sambalnya di sini, sayur di sini, disusun sedemikian rupa. Akhirnya berpenampilan cantik. Tujuannya apa? Tatkala seseorang menikmatinya, dia nikmati dengan luar biasa. Nah itu. Maka tatkala kita ingin beribadah kepada Allah, maka kita harus berpenampilan yang luar biasa. Ya. Hati kita harus bersih. Rohani dan jasmani dan rohani kita harus bersih, sehingga kita bisa menikmati ibadah-ibadah tersebut. Kemudian yang ketiga, ikhwatal iman dan ibu-ibu ibnu Allah Subhanahu wa taala, adalah berdoa. Ya, memperbanyak doa agar diberikan kemudahan. Kenapa? Sampai saat ini saya bisa berceramah. Mungkin para pemirsa mendengarkannya. Siapapun di antara kita yang beraktivitas, beribadah, sholat, itu tidak lain adalah atas kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Kita memang membuat rencana, planning tertentu. Kita ingin seperti ini, dan ingin seperti itu.
tidak mungkin kita lakukan dengan baik kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak orang yang sudah melakukan perencanaan sedemikian rupa. Bahkan kalau dari perencanaan tersebut 100% berhasil. Tapi terkadang Allah tidak menghendakinya. Kita berencana berjumpa dengan bulan Ramadan. Yang mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Amin. Tapi semuanya harus dengan izin Allah Azza wa Jalla. Maka perbanyak minta dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan kemudahan dalam menjalankan ketaatan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Allah, ya Allah, tidak ada kemudahan melainkan apa yang Engkau memberikan kemudahan. Semua yang kita lakukan saat ini dari kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan itu semua dari Allah Azza wa Jalla. Maka kita diperintahkan untuk memperbanyak doa. Dan juga memperbanyak doa agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ya. Dekatnya bulan Ramadan belum pasti kita berjumpa dengannya. Walaupun bulan Ramadan adalah di esok hari, belum pasti kita berjumpa dengannya. Walaupun kita sudah masuk di bulan Ramadan, belum pasti kita bisa full beribadah di dalamnya. Semuanya di tangan Allah Azza wa Jalla. Ajal sudah ditetapkan. Ajal sudah dipastikan. Tidak mungkin dimajukan atau diakhirkan. Itu semua ketetapan Allah. Sehingga kita minta kepada Allah Azza wa Jalla agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat, ya, yang dinukilkan oleh salah seorang ulama tabi'in Mu'alla bin Al-Fadhal, beliau mengatakan, kanu yad'una Allah Azza wa Jalla sittata ashhurin an yuballighahum Ramadan. Mereka senantiasa bermunajat dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla selama apa? Selama 6 bulan. Bayangkan, selama 6 bulan tidak pernah lepas dari doa-doa dan munajat mereka kecuali mereka minta, ya Allah, pertemukan aku dengan bulan Ramadan. Tatkala dipertemukan dengan bulan Ramadan, mereka manfaatkan 6 bulan berikutnya untuk apa? Agar Allah menerima ibadah mereka di bulan Ramadan. Tentunya sekali lagi ini adalah bagian dari persiapan. Ini tidak mungkin dilakukan oleh para sahabat, melainkan ini menunjukkan perhatian besar mereka kepada bulan Ramadan. Mereka tidak melupakan keutamaan bulan Ramadan. Mereka tidak terbuai dengan kehidupan-kehidupan dunia. Berdoa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Di antara doa yang diajarkan adalah Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa sallimhu minni mutaqabbala. Ya Allah, antarkan aku sampai bulan Ramadan dan antarkan Ramadan sampai kepadaku dan terimalah amalan-amalanku ini di bulan Ramadan. Dan sekali lagi mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan dengan jiwa yang sehat, dengan jiwa yang bersih dari dosa, bersih dari maksiat, dan mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk senantiasa menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Amin. Yang berikutnya adalah membiasakan diri dengan kebaikan. Ini di antara persiapan yang lain. Bekal yang lain adalah pembiasaan diri. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, man yasta'if yu'ifhullah wa man yatasabbar yusabbirhullah wa man yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang melatih diri untuk menjaga kehormatan, maka Allah akan berikan kehormatan padanya. Barang siapa yang melatih diri untuk bersabar, maka Allah akan jadikan dia orang yang penyabar. Dan barang siapa yang melatih diri untuk senantiasa merasa cukup, maka Allah akan berikan kecukupan. Maka faidah lebih luas dari ini adalah barang siapa yang membiasakan diri untuk senantiasa taat kepada Allah, maka Allah akan jadikan dirinya sebagai orang yang senantiasa taat. Mulailah ya dari saat ini membiasakan diri untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah Azza. Di antaranya puasa misalnya. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan, banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan, di antaranya dari Aisyah radhiyallahu ta'ala bahwa Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Perbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ya. Ada riwayat mengatakan 1 bulan penuh. Ya. Perbanyak puasa di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban. Mulai saat ini. Ya. Mulai membaca Al-Qur'an dan perbanyak sedekah agar kita terbiasa sehingga tatkala di bulan Ramadan menjadi hal yang biasa.
Sebagian orang yang sudah terbiasa melakukan ketaatan, dia akan ada merasa kekurangan dalam hidupnya tatkala dia tidak melakukan rutinitas yang biasa dia lakukan, ibadah yang dia lakukan. Ya. Seperti itu. Jadi biasakan untuk memperbanyak ibadah. Baik, kemudian yang keenam, yang berikutnya adalah tekad. Harus memiliki tekad. Sekarang silakan mulai dicetak tekadnya, targetnya di bulan Ramadan nanti, yang insya Allah mudah-mudahan kita dipertemukan dengannya, amin. Silakan buat target. Kita harus punya target. Ramadan ini saya harus dapat apa? Ramadan ini apa yang harus saya lakukan? Ya. Karena pada dasarnya Allah sudah memberikan banyak kemudahan di bulan Ramadan. Maka alangkah sangat tidak layaknya bagi seorang hamba yang sudah diberikan kemudahan tapi tetap gagal. Tidak memanfaatkan kemudahan tersebut. Sebagai contoh, seseorang tatkala menghadapi ujian, sudah dipersilakan untuk buka buku, sudah dipersilakan untuk kerja kelompok, tapi tidak dikerjakan pula. Tidak dimanfaatkan kesempatan tersebut. Ini mau dapat kebaikan dari mana lagi dia? Di bulan Ramadan Allah sudah berikan peluang yang amat luar biasa untuk beribadah. Di antaranya adalah sebagaimana ditunjukkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, "Idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatisy syayatin." Ketika bulan Ramadan itu datang, ikhwatal iman dan ibu sekalian, pintu-pintu surga dibentangkan, dibuka. Pintu neraka ditutup. Dan setan-setan dibelenggu. Ini langkah-langkah yang Allah berikan kepada kita agar kita mudah dalam menjalankan ibadah. Sehingga seharusnya kita punya tekad, punya target. Apa yang kita dapatkan? Bayangkan, setan-setan yang suka mengganggu manusia di bulan-bulan selain bulan Ramadan, pada bulan Ramadan itu dibelenggu. Ya. Ada beberapa tafsiran dari kalangan ahli ilmu tentang apa yang dimaksud dengan setan-setan yang dibelenggu. Ada yang mengatakan maksudnya adalah kemampuan setan untuk menggoda manusia, ya, yang berpuasa, yang terpenuhi syarat-syaratnya ini menjadi berkurang. Dalam arti mungkin masih ada yang mengganggu, tapi itu berkurang, jauh berkurang. Kemudian ada lagi memaknai yang bahwasanya setan-setan itu memang dibelenggu, diikat, namun hanya sebagiannya saja, ya. Yaitu setan-setan pembangkang. Sementara yang lainnya mungkin masih dibebaskan. Ada lagi maksud yang lainnya, bahwasanya keburukan-keburukan di bulan Ramadan itu berkurang. Yang pada intinya, kesimpulannya bahwasanya kesempatan kita beribadah di bulan Ramadan itu amat besar. Dengan dibelenggunya setan, dengan ditutupnya pintu neraka dan dibukanya pintu surga. Maka seharusnya banyak yang bisa kita dapatkan. Ya, banyak yang bisa kita dapatkan dari kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Dan tentunya itu semua tidak mungkin kita bisa rasakan, tidak mungkin kita bisa lakukan dengan baik, dengan terasa nikmat, dengan terasa lezat, kecuali dengan adanya pembiasaan diri mulai saat ini. Harus membiasakan diri mulai detik ini dan mulai saat ini. Jangan tunda besok, jangan tunda nanti. Ajal siapa tahu? Tidak ada yang tahu. Ya. Maka persiapkan diri kita dan perbanyak doa agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan dalam kondisi sehat walafiat. Lantas amalan-amalan apa saja yang ada di bulan Ramadan? Tentunya banyak sekali. Di antaranya tentunya adalah puasa. Puasa di bulan Ramadan. Yang mana pahalanya apa tadi? Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa puasa di bulan Ramadan dengan landasan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka dosa-dosa yang lalu akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Luar biasa kebaikan yang bisa didapatkan. Dan tentunya ini tidak mungkin didapatkan kecuali dengan tadi bekal-bekal yang sudah kita sampaikan, dengan ilmu, dengan persiapan diri dan semisalnya, agar dia bisa maksimal dalam menjalankan ibadah puasa. Ya. Maksimal dalam menjalankan ibadah puasa. Kemudian yang kedua, salat malam, tarawih.
Salat malam dan tarawih. Dan mudah-mudahan seperti yang senantiasa kita panjatkan dan doakan kepada Allah, mudah-mudahan wabah ini segera hilang, penyakit ini segera hilang, sehingga kita bisa kembali beraktivitas sebagaimana sedia kalanya, sehingga kita bisa kembali sholat tarawih di masjid-masjid yang selama ini kita sholat di sana. Kita bisa mendengarkan lantunan-lantunan imam tatkala membaca Al-Quran, ya, mungkin mendengarkan nasihat-nasihat langsung dari para ustadz-ustadz kita agar lebih memotivasi diri kita untuk beribadah. Memang kita katakan di rumah, banyak di rumah, ini sangat rawan yang menyebabkan kita jauh dari ibadah, rawan sekali karena jauh dari lingkungan masjid, baitun min buyutillah, rumah dari rumah-rumah Allah. Sementara orang-orang yang terbiasa ke masjid, ya akan berkumpul dengan orang-orang soleh, maka keimanannya mungkin akan lebih terjaga. Tentunya kita mengharap dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar semua penyakit atau wabah ini segera hilang dan lenyap, sehingga kita dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat. Dan tentunya itu tidak mungkin kita dapatkan kecuali dengan adanya tawakal. Ya, tawakal tentunya berdoa dan akhdul asbab, mengambil sebab-sebab, arahan-arahan yang disampaikan oleh pemerintah setempat. Tentunya di sana juga ada fatwa-fatwa para ulama. Mudah-mudahan itu sebagai landasan kita agar kita bekerja sama agar apa yang menimpa kita saat ini bisa segera hilang, dengan tujuan agar kita bisa beribadah dengan tidak adanya lagi rasa takut, tenang, dan sehingga bisa merasakan nikmatnya ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ibadah yang lainnya seperti sedekah. Ya. Sebagaimana sabda Nabi dalam riwayat Imam Tirmidzi, afdhalus shadaqah shadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Dan mungkin mulai saat ini perbanyak sedekah. Dan apalagi kondisi saat ini yang mana kita diperintahkan oleh pemerintah kita untuk lebih banyak beraktivitas di rumah. Sehingga sebagian orang yang mencari uang harus keluar, ya, otomatis terbatas. Ya mungkin penjual-penjual, pedagang-pedagang kecil akhirnya terbatas. Mungkin inilah peluang besar bagi kita untuk bisa bersedekah. Apalagi kita sadar bahwasanya sedekah, perbanyak sedekah itu bisa memadamkan ghadab Rabb, memadamkan murka Allah Azza wa Jalla. Perbanyak sedekah, ya. Dengan hal-hal yang kita anggap mungkin kecil, tapi itu besar. Itu sangat besar, ya, di mata-mata mereka yang membutuhkan. Disinilah peluang kita untuk saling tolong-menolong satu dengan yang lainnya, sedekah. Sehingga tatkala kita berjumpa dengan bulan Ramadan, maka kita terbiasa dengan memperbanyak atau dengan mengeluarkan harta kita di jalan Allah Azza wa Jalla. Baik, yang berikutnya tentunya membaca Al-Quran. Sebagaimana keutamaan yang tentunya kita ketahui, man qara'a harfan, barang siapa membaca satu huruf, maka dia akan mendapatkan kebaikan wal hasanati bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan akan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Satu huruf yang dimaksud bukan alif lam mim, tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alifun harfun, lamun harfun, wa mim harfun. Jadi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf, sehingga dia mendapatkan 30 kebaikan. Bayangkan kalau dia khatamkan Al-Quran, betapa banyak kebaikan-kebaikan yang dia dapatkan. Itu di antara amal yang berRamadan. Nah, ini tidak mungkin kita bisa lakukan dengan baik kecuali dengan adanya pembiasaan diri tadi. Mulai saat ini, mulai detik ini, kita biasakan diri kita dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Mari ajak keluarga kita, anak-anak kita untuk kembali yang mungkin sempat lalai sebelumnya, untuk kembali lagi membaca Al-Quran agar kita selalu ingat dengan Al-Quran. Kemudian yang berikutnya adalah i'tikaf. Ini kembali lagi, kalau kita mengingat i'tikaf dan mengingat kondisi kita saat ini, membuat hati kita sedih. Mudah-mudahan di bulan Ramadan tatkala dipertemukan kepada kita sudah dalam kondisi semua wabah dan penyakit dan virus corona ini hilang, sehingga tidak ada satu amalan atau ibadah pun
yang seharusnya bisa kita lakukan kecuali dapat kita lakukan di bulan Ramadan ini. I'tikaf adalah salah satu ibadah yang ada di bulan Ramadan. Yang mana Nabi SAW tatkala berjumpa dengan 10 hari terakhir, beliau bersemangat sekali, mengencangkan sabuknya, mengajak keluarganya untuk bersemangat dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan, terlebih lagi di 10 hari terakhir. Beliau beriktikaf. Ini di antara ibadah yang bisa dilakukan di bulan Ramadan. Kemudian yang lainnya adalah nanti di bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yang mana malam Lailatul Qadar itu jauh lebih baik dari 1000 bulan. Keutamaan tersebut. Ya. Dan itu Allah sediakan bagi mereka yang bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah. Yang tatkala beribadah di bulan Ramadan sudah merasakan besarnya kenikmatan, kelezatan dalam berjumpa dengan bulan Ramadan tersebut. Itu adalah salah satu ibadah yang harus kita lakukan sehingga dengan harapannya kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kemudian memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar, dan ini pula yang membuat kita sedih, umrah di bulan Ramadan. Umrah di bulan Ramadan. Yang mana Nabi SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk bisa berumrah di bulan Ramadan, bahwasanya umrah di bulan Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Itu ibaratnya kita berhaji bersama Nabi SAW. Haji bersama Nabi SAW. Namun mungkin Allah Azza wa Jalla belum mengizinkan saat ini dengan adanya wabah seperti ini. Tapi besar tetap harapan kita senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar wabah ini segera hilang, agar kita kembali dipersilahkan untuk menjalankan ibadah, baik diantaranya salat berjamaah di masjid, atau mungkin bisa ke tanah suci yang pada saat ini kita masih belum bisa. Mengingat kondisi kita saat ini, ikhwatal iman, tetap jangan lupakan bulan Ramadan. Jangan lupakan bulan Ramadan. Ramadan ada di hadapan kita. Tetap persiapkan diri kita untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Walaupun sekarang kita masih dihebohkan dengan adanya wabah yang menimpa kita semua, bahkan seluruh dunia. Kaum muslimin yang ada seluruh dunia, bahkan seluruh manusia sedang tertimpa dengan musibah ini. Maka sebenarnya ini adalah waktu yang tepat setelah kita melalaikan semua perintah Allah. Mungkin dulunya kita melalaikan perintah Allah, mengerjakan larangan Allah. Mungkin ini cara Allah Azza wa Jalla mengingatkan, apa sebenarnya yang pernah kita lakukan sebelumnya? Apa sebenarnya dosa-dosa kita? Bertobatlah. Mari kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Apa kiranya dosa yang kita lakukan sampai kita dihalangi atau terhalang, sampai kita terhalang untuk bisa sholat berjamaah di masjid. Terhalang untuk bisa ke Baitullah, ke Mekah, ke Madinah. Apa gerangan yang kita lakukan? Mudah-mudahan apa yang menimpa kita saat ini segala berlalu. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan bagi kita semua untuk melewati ini semua. Terutama mereka-mereka yang berada di garis terdepan, para dokter, pemerintahan yang mengurus ini semua, para dokter, para perawat, para tenaga medis dan yang lainnya. Mudah-mudahan mereka diberikan kekuatan oleh Allah Azza wa Jalla dan tidak usah khawatir. Walaupun dunia tidak kalian dapatkan, namun pahala besar pasti akan kalian dapatkan. Dan harapan kami, tentunya harapan kita semuanya, agar kita berjumpa dengan bulan Ramadan nantinya dalam kondisi sehat walafiat, terbebaskan dari segala penyakit, terbebaskan dari segala wabah, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya dan lezatnya dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, ini kiranya yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini berkenaan tentang muqaddimah, ya bisa kita katakan muqaddimah, bekal yang seharusnya kita persiapkan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Adapun
poin-poin seperti ibadah puasa, tarawih, sedekah, dan yang lain-lainnya mungkin, atau keutamaan-keutamaan puasa dan yang lain-lainnya mungkin bisa kita sampaikan di pertemuan-pertemuan berikutnya ya, jika Allah Azza wa Jalla mengizinkan. Allahu a'lam bishawab. Baik. Ada dua pertanyaan yang diajukan di sini. Yang pertama, apakah ada keistimewaan orang yang meninggal di bulan Ramadan? Tentunya harapan besar kita semuanya adalah meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Itu harapan kita semua. Bahkan para ulama memberikan nasihat kepada kita bahwa jangan pernah luput dan lupa dalam doa-doa kita untuk meminta kepada Allah Azza wa Jalla dengan husnul khatimah. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam kondisi husnul khatimah. Nah, di antara tanda-tanda atau ciri-ciri meninggal dalam kondisi husnul khatimah yang tampak di mata kita, dia meninggal dalam kondisi menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, meninggal dalam kondisi sujud, meninggal dalam kondisi membaca Al-Quran, seperti video-video yang beredar, yang mungkin para pemirsa pun menyaksikannya. Sebagian orang yang meninggal dalam kondisi sujud, meninggal dalam kondisi ibadah, meninggal dalam kondisi bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan itu sebagai tanda, ya, sebagai tanda husnul khatimah. Akan tetapi memang semuanya adalah rahasia Allah Azza wa Jalla. Itu yang tampak di mata kita. Ya mungkin di antaranya adalah meninggal di bulan Ramadan. Tapi meninggal di bulan Ramadan dalam rangka menjalankan ketaatan. Bukan meninggalnya di bulan Ramadan tapi maksiat, ya percuma. Orang yang meninggal di bulan Ramadan, puasa, ibadah, sholat malam, tarawih dan semisalnya, mudah-mudahan itu sebagai tanda yang tampak di mata kita sebagai tanda husnul khatimah. Karena seseorang itu akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Seorang itu akan meninggal dengan sesuai dengan kebiasaannya. Biasaannya taat, mudah-mudahan dia akan meninggal dengan ketaatan tersebut. Namun kalau kebiasaannya maksiat, maka dia akan meninggal di atas kemaksiatan. Waliyadzubillah. Sekali lagi waliyadzubillah. Ya. Jadi kita katakan mungkin orang yang meninggal di bulan Ramadan dalam menjalankan ketaatan itu adalah sebagai bentuk tanda yang tampak di mata kita adalah tanda husnul khatimah. Mudah-mudahan. Dan itu yang kita harapkan dan senantiasa kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam bisawab. Berikutnya, mana yang lebih afdol? Mau cepat khatam Quran dengan membaca tanpa lihat arti hanya sekali melihatnya, tidak full semuanya, tidak full semua ayat, lebih banyak bacanya daripada lihat arti jika dengan baca Quran sambil lihat arti. Baik, yang lebih afdol adalah kita baca dengan bacaan yang baik, ya. Walaupun bacanya tartil, agak cepat, tapi dengan memenuhi hak-haknya. Yaitu dengan apa? Bacaan-bacaan sesuai dengan tajwid, dengan tahsin-tahsin huruf yang baik, ya, perbaikan huruf-huruf yang tentunya dibaca dengan sesuai dengan haknya. Setiap huruf punya haknya, setiap bacaan punya haknya. Kita baca dengan bacaan tersebut. Ya, pada dasarnya itu sudah sesuatu yang baik. Bukan berarti banyak-banyakan hafal. Ini hati-hati, terutama dengan bacaan, dengan dalam rangka membaca Al-Quran. Memang kita dituntut untuk memperbanyak membaca Al-Quran, tapi hati-hati dengan tertipu dengan niat kita. Yang kita inginkan di sini apa? Banyak bacaan atau pahala yang kita dapatkan dari bacaan tersebut, ridha yang kita dapatkan dari bacaan tersebut. Hati-hati. Kalau seandainya sekedar banyaknya bacaan saja kemudian kita pamerkan, kita tampakkan di hadapan orang lain, oh ini bacaanku aku sudah hatam beberapa kali, ya. Jadi terkadang ada sebagian orang yang kemana-mana baca Al-Quran, kemana-mana membawa Al-Quran. Ketemu dengan saya pribadi dan mungkin yang lainnya, dia, ini saya bawa Al-Quran tiap hari dan alhamdulillah katanya, saya hatamkan terus nih Al-Quran, mungkin 3 kali sehari. Dia sampaikan tersebut. Apa tujuannya?
Ya Allah alam, kita tidak mudah-mudahan dia ikhlas. Tapi hati-hati, tatkala kita lakukan hal yang sama, ini kita bisa terjerumus kepada kesalahan niat. Yang pada akhirnya yang kita lihat di sini adalah banyaknya hafalan. Tapi yang kita lihat di sini adalah kualitas bacaan. Kita memang dituntut untuk banyak baca Al-Quran. Tapi dengan bacaan yang baik, dengan tartil, dengan hak-haknya. Dan jauh lebih baik lagi tatkala kita baca, kita pahami makna-maknanya. Minimalnya mungkin dengan membaca terjemahannya. Minimal. Tapi lebih baik lagi tatkala kita iringi dengan baca tafsirnya. Misalnya sebagai contoh, hari ini mungkin kita kan punya jadwal baca Al-Quran. Ya mungkin hari ini targetnya agar hatam 1 kali atau 2 kali dalam 1 bulan, maka 1 hari harus sekian kita baca. Selesai baca sesuai target, maka sempatkan waktu untuk membaca dan memahami apa sih maksud bacaan yang kita baca tadi. Itu akan ada faedah. Apalagi kalau seandainya kita buat catatan kecil, ya, faedah yang bisa kita ambil. Buat kesimpulan sendiri. Misalkan di sini diharamkan untuk berbuat ini dan ini. Kita diperintahkan untuk berbuat ini dan ini. Itu jauh lebih baik. Sehingga tujuan diturunkannya Al-Quran itu bukan hanya sekedar sebagai bacaan. Bukan. Sehingga lebih tercapai tujuan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan bukan hanya sekedar sebagai bacaan manusia belaka, tapi disitulah sumber hukum kita. Sehingga itu tidak mungkin didapatkan bagi orang-orang yang hanya sekedar membacanya saja. Banyak orang-orang yang hufat Al-Quran, membaca Al-Quran luar biasa bacaannya, suaranya indah, tapi tidak tercermin pada akhlaknya. Sebabnya apa? Tidak pahami isinya, tidak memahami isinya. Makanya Nabi SAW sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Nabi itu ya Al-Quran. Kenapa? Nabi membaca Al-Quran, melantunkan Al-Quran sallallahu alaihi wasallam, dan itu semua tercermin pada akhlaknya. Itu tujuannya. Maka kalau pertanyaannya mana lebih afdal, tentunya lebih afdal adalah baca sesuai dengan hak-haknya, tajwid-tajwidnya. Kemudian apa? Kemudian fahami isinya, fahami maknanya. Sehingga dengan harapan tatkala kita melakukan hal itu, ada hal-hal lain yang bisa kita dapatkan untuk kehidupan kita. Ada perubahan pada kehidupan kita. Ya, ada perubahan pada kehidupan kita. Itulah. Makanya beberapa kesempatan yang lalu pernah kita sampaikan, di antara tips agar senantiasa semangat untuk belajar adalah niatkan untuk diamalkan. Seperti yang pernah kita gambarkan, seseorang yang ikut seminar bisnis, seminar apa, berapapun biaya yang diperlukan dia akan bayar. Ada yang sampai bercerita ratusan juta dia akan bayar. Kenapa? Karena ada niat untuk diamalkan. Berapapun biaya yang diperlukan dia akan keluarkan. Seandainya niat tersebut dia tanamkan pada dirinya dalam menjalankan ibadah, dia akan semangat dalam menuntut ilmu. Semangat pasti. Makanya setiap baca Al-Quran, ada waktu baca tafsirnya, kemudian buat catatan. Catatan amalan harian. Gitu. Jadi dapat satu faedah, tulis. Saya harus menjadi seperti ini. Faedah lain, saya harus menghindari seperti ini. Itu buahnya. Itu agar kita menjadi hamba yang berakhlak sebagaimana yang ada dalam tuntunan-tuntunan Al-Quran. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah. Ustadz, bisa diulang tentang hadis tentang Ustadz, bisa diulang tentang hadis membiasakan diri dengan ketaatan. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Abu Daud dan yang lainnya. Ya. Nabi SAW bersabda, "Man yasta'ifu yu'iffuhullah, wa man yatasabbar yusabbirhullah, wa man yastaghni yughnihillah." Artinya, siapa yang melatih diri menjaga kehormatan, maka Allah akan jaga kehormatannya. Allah akan berikan kehormatannya, Allah akan jaga kehormatannya.
Siapa yang melatih diri untuk bersabar, Allah akan jadikan dia penyabar. Dan siapa yang merasa cukup atau melatih diri untuk senantiasa merasa cukup, dapat sesuatu, bersyukur, cukup, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan kecukupan padanya. Hadis ini memang terbatas kepada 3 poin di atas. Namun faidah secara luasnya adalah tatkala kita membiasakan diri kita dalam kebaikan-kebaikan, maka Allah akan jadikan diri kita sebagai orang yang baik. Itu intinya. Kita ingin menjadi penyabar, latih diri untuk senantiasa sabar. Dengan adanya cacian, dengan adanya makian, kita berusaha untuk istiqamah, kita berusaha untuk kembali ke jalan yang benar, kemudian dapat macam-macam. Sabar, latih diri untuk sabar. Memang hawa nafsu ini mendorong kita untuk marah, dan kita mampu untuk marah, tapi latih diri untuk sabar. Maka kita akan menjadi penyabar. Ya. Kita ingin menjadi hamba yang terbiasa sholat malam, maka harus latih diri. Dan tentunya namanya tatkala melatih diri itu pasti dengan paksaan. Itu orang-orang yang ahli bela diri misalnya, ya, orang para tentara, aparat keamanan, tentunya ada keahlian-keahlian tertentu yang tidak bisa kita lakukan. Apakah mereka bisa dapatkan itu semua dengan bayar sekian ratus juta, kemudian tiba-tiba hebat jadi aparat keamanan, bisa menjaga keamanan? Tidak, itu ada latihannya, keras latihannya, yang mungkin kita tidak mampu melakukannya. Maka tentunya namanya membiasakan diri, melatih diri sebagaimana dikatakan dalam hadis tadi, itu berat. Melatih diri untuk sabar, oh berat itu. Melatih diri untuk terbiasa sholat malam, berat, mungkin di awal-awal berat. Harus bangun malam. Tapi cerita sebagian orang yang sekarang Anda nggak perlu alarm lagi untuk bangun sholat malam. Anda waktu itu memang membangun untuk sholat malam itu jam 3. Jadi beliau membiasakan diri bangun sholat malam jam 3 dan tidak tidur lagi sampai subuh. Di beberapa kesempatan berikutnya, tahun-tahun berikutnya, tak perlu alarm untuk bangun jam 3 dan bangun jam 3. Tapi tatkala melatih diri, nggak ringan itu. Tidak ringan, itu berat. Ya. Melatih diri untuk terbiasa puasa. Perhatikan anak-anak yang baru pertama kali puasa, jam 12 siang sudah bagaimana laparnya, hausnya, lemes. Tapi kalau sudah terbiasa, perhatikan, ya, di zaman para sahabat, perang dalam kondisi puasa. Mungkin ada orang-orang yang saat ini yang luar biasa imannya, tebannya, mereka kerja di luar, mungkin pegawai bangunan, petani, puasa. Pernah bulan Ramadan pulang kampung di tempat nenek. Di sana adalah banyak warga-warga di sana adalah petani. Mereka ke tengah-tengah sawah di bawah terik matahari menanam padi atau memanen, itu panas-panas dalam kondisi puasa. Luar biasa. Nah, itu bagaimana mendapatkannya? Latih diri. Nah, sekali lagi namanya melatih diri itu berat. Ya, melatih diri itu tidak mudah. Nah, itu mungkin rahasia di balik faedah hadis yang tadi kita bacakan. Mudah-mudahan tadi sempat tercatat hadisnya. Baik, kemudian yang kedua, pembagian berupa sembako bisakah dapat pahala seperti memberi buka puasa dengan kondisi sekarang? Iya, bisa. Jadi membukakan puasa itu bukan berarti harus di masjid, tidak. Membagikan sembako, ya, mudah-mudahan dengan niatan kita memberikan bantuan kepada mereka, itu bisa kita dapatkan pahalanya, ya, memberikan pahalanya. Mungkin dengan kondisi saat ini ada hal-hal yang terbatas bagi kita untuk bisa membuka puasa, maka lakukan dengan apa yang bisa kita lakukan. Maka besar harapan kita mendapatkan pahala tersebut. Kita puasa, kita memberikan orang puasa dengan batasan yang kita mampu, maka mudah-mudahan kita akan mendapatkan pahala yang banyak pula dari amalan yang kita lakukan. Wallahu ta'ala alam. Ada lain? Ya. Oh ya, silakan. Baik, bisakah ada beberapa tips dari Ustadz dalam menghadapi wabah saat ini? Dengan ada berita-berita hoax, banyaknya info-info masuk, tapi kita juga nggak mau mengikutinya. Sedang Ramadan kita
lebih harus fokus ke ibadah. Baik. Tentunya tips kita nih pertama di sini kita sudah memiliki para ahli, ya, memiliki para ahli dalam hal ini, ya misalnya pemerintahan, ahli-ahli medis. Maka kita memang dituntut untuk berhati-hati. Kita dituntut untuk berhati-hati. Tapi jangan mudah termakan dengan berita-berita hoax yang pada akhirnya kita juga ikut-ikut menyebarkan berita hoax tersebut. Hati-hati, la turawi' musliman. Kita tidak boleh atau dilarang menakut-nakuti seorang muslim dengan berita-berita yang tidak benar. Ya, itu larangan dalam Islam. Namun cukupi diri dengan berita-berita resmi dari pemerintahan. Tatkala ada kabar kabar datang kepada kita, maka jangan mudah kita sebarkan kecuali kita sudah memastikan bahwasanya itu adalah berita resmi dari pemerintah atau dari orang-orang ahli seperti para dokter dan semisalnya. Jadi itu harus betul-betul kita pastikan. Dan sekarang akhirnya yang sering terjadi adalah banyak berita-berita yang tersebar ternyata hoax semuanya, berita-berita bohong yang membuat apa? Orang-orang panik yang akhirnya beberapa negara sampai terjadi penjarahan dan kezaliman terjadi. Akhirnya orang-orang kecil, orang-orang miskin pun tertindas dengan mungkin semua berawal dari berita-berita hoax ini yang membuat orang-orang panik. Ini dilarang dalam Islam. Akhirnya tidak ada lagi yang harusnya tolong menolong, sedekah yang dianjurkan tadi. Akhirnya tidak ada. Semuanya mementingkan dirinya sendiri. Bagaimana dengan orang-orang yang berada di barisan-barisan depan? Ya, para pemerintahan yang mengurus ini semuanya, para ahli kesehatan. Sampai terdengar mereka kekurangan APD, masker, baju-baju yang lengkap. Kasihan. Semuanya habis termakan oleh semua berasal dari berita-berita hoax. Ini tentunya tidak tepat. Dalam Islam dilarang. Dalam Islam dilarang untuk menyebarkan hal tersebut. Dan tatkala sampai kepada kita sebuah berita, jangan mudah disebarkan. Tapi pastikan itu sudah bersumber dari pemerintahan, mungkin baru kita sebarkan. Dan itu pun dalam menyebarkannya, hati-hati dengan bahasa kita. Kita sebarkan dengan bahasa-bahasa yang baik, jangan sampai kita justru membuat orang-orang takut, yang akhirnya mengambil tindakan-tindakan yang tidak tepat. Jadi cukupi diri dengan berita-berita yang valid, yang pasti dari pemerintahan yang ada, dan tetap kedepankan amal baik. Kedepankan beramal baik. Kondisi saat ini memang sangat rentan dan sangat rawan untuk melakukan lebih mementingkan diri sendiri. Itu kondisi saat ini terjadi. Tatkala belanja mentang-mentang dia punya uang banyak, akhirnya dia beli semuanya. Ya, untuk dirinya, untuk keluarganya. Padahal ada orang-orang yang membutuhkan yang tidak mungkin bisa beli sebanyak itu, yang pada akhirnya dia nyicil belinya. Ya, kita memang waspada. Perlu perencanaan semuanya. Tapi kalau seandainya semuanya berjalan dengan normal, dengan baik, akhirnya tetap berjalan sebagaimana biasanya. Disinilah tetap kembalikan tetap kedepankan untuk berusaha beramal baik, ya, tolong menolong satu dengan yang lainnya sebagaimana itu yang dianjurkan dalam Islam. Allahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Ingat hadis tersebut. Allah akan senantiasa menolong hamba yang hamba tersebut menolong hamba yang lainnya. Kalau seandainya masing-masing di antara kita tanamkan itu semua dalam kondisi menghadapi wabah ini, Allah mungkin akan turunkan pertolongan. Bisa jadi tatkala kita satu dengan yang lain saling tolong menolong, Allah akan angkat. Ingat, as-sadaqah tudfi'u ghadabar Rabb. Sedekah itu akan menghilangkan murka Allah Azza wa Jalla. Mungkin Allah akan cabut wabah ini. Maka itu mungkin tipsnya. Tips. Kedepankan terus amal kebaikan. Tolong menolong satu dengan yang lainnya. Dan tentunya masalah berita hoax tadi cukupkan dengan berita-berita valid. Hati-hati dalam menyebarkan. Hati-hati dalam menyebarkan. Banyak sekali berita yang tersampaikan cara ini, cara seperti ini, lakukan seperti ini. Ternyata beberapa hari kemudian hoax. Bayangkan Anda sudah menyebarkan ke puluhan orang. Sepekan berikutnya berita tersebut hoax. Bagaimana Anda minta maaf? Bagaimana Anda mengklarifikasi? Padahal Anda menyampaikannya di media sosial, di grup-grup. Bagaimana sekarang?
Kalau menyampaikannya lisan ke lisan ke orang-orang tertentu, Anda bisa datang. Mohon maaf kemarin salah, saya mohon maaf. Tapi kalau di media sosial dipajang di status, orang semua memakan dan menerimanya, bagaimana? Bagaimana minta maafnya? Ini hati-hati dengan berita-berita tersebut, ya. Kita harus tetap berpikir dingin, cerdas, semuanya harus dilandasi dengan iman dan yakin. Tidak ada sesuatu yang menimpa kita illa ma kataballah, kecuali apa yang telah Allah tuliskan. Kecuali apa yang telah Allah tuliskan. Ada orang yang bersembunyi dengan menggunakan perlengkapan semuanya, maskernya lapis 5, pakai baju astronot dan semisalnya. Kalau Allah kehendaki dia kena. Kita memang berusaha untuk berikhtiar, tapi jangan sampai ikhtiar kita sampai menjerumuskan kita kepada perbuatan kezaliman. Allahu a'lam bishawab. Baik. Di sini ada pertanyaan, ini masih mungkin dalam permasalahan yang diperdebatkan, apakah corona ini termasuk taun atau bukan? Sedangkan yang dibahas dalam hadis tersebut disebutkan beberapa pahala mati syahid adalah taun. Allahu a'lam bishawab. Jadi sebagian para asatidzah ada yang mengatakan ini bagian daripada taun, sehingga corona juga masuk dalam masalah taun, sehingga orang-orang yang meninggal dunia atau berusaha untuk memerangi, menghilangkan penyakit ini, mungkin dia akan mendapatkan pahala syahid. Dan ada sebagian yang mengatakan ini tidak termasuk taun. Allahu a'lam bishawab. Dalam hal ini saya masih kurang ilmu, silahkan ditanyakan kepada ustadz-ustadz yang lainnya. Yang jelas kita tetap bersabar atas musibah yang menghampiri kita semuanya, dan ingat pahala sabar atas musibah yang menghampiri tanpa batas. Itu saja mungkin kita tanamkan pada diri kita. Entah dia taun ataukah bukan, apakah dia termasuk dalam hadis ataukah bukan, apakah pahalanya mati syahid apakah bukan. Tapi ingat hadis tadi, hatta syaukah yushakuha, walaupun duri yang menusuk tubuh kita, tangan kita, kaki kita, bagian manapun dari tubuh kita. Kalau seandainya kita sabar, apalagi wabah yang seperti ini yang menghebohkan dunia, entah dia masuk taun atau bukan, tapi dia menghebohkan dunia. Sabar, Allah akan berikan pahala tanpa batas dan akan diampuni segala dosa-dosa. Allahu a'lam bishawab. Baik, cukup. Ada lagi? Oh, lagi mengerti. Baik, kita tunggu. Baik. Pertanyaannya, apakah boleh corona wabah ini dikatakan ini azab bagi kafir dan pahala bagi seorang muslim? Ikhwatal iman, azanallahukum jami'an. Tatkala kita ingin memvonis sesuatu, hati-hati. Ada kalanya tempat kita bisa mengatakan demikian, dan ada kalanya tidak tepat. Sekarang, tetangga kita, orang non-muslim, kena musibah. Anda katakan, rasakan itu gara-gara kekafiranmu. Pantaskah hal tersebut diutarakan tatkala orang sedang terkena musibah? Justru ini akan menghilangkan akhlak Islam, yang seharusnya orang yang terkena musibah itu dibantu. Kita tidak ada batasan sebagai seorang muslim untuk membantu orang kafir, selama bukan berkaitan dengan agama. Masalah agama tidak ada toleransi. Tapi kalau masalah membantu, maka kita bisa bantu. Maka hati-hati nih, apalagi mereka-mereka yang nulis-nulis di media-media sosial. Ini yang akan menghilangkan, bahkan justru lebih menanamkan kebencian pada orang-orang non-muslim kepada orang-orang Islam. Mereka berkata, rasakan ini dan ini azab, ini segala macamnya. Ya. Mungkin ada kalanya kita bisa mengatakan demikian secara umum, tapi tatkala ada orang-orang yang membutuhkan, kemudian kita katakan demikian. Sebagai contoh, Anda sebagai orang tua, anak jangan nakal. Misalkan Anda mengatakan kepada anak, tolong jangan nakal, ya, jangan dilakukan demikian. Nanti kamu ini. Ternyata dilanggar oleh anak. Nah, bagaimana? Apakah rasakan itu ini? Apakah yang terjadi pada diri anak? Apakah dia sadar, ataukah justru muncul kebencian pada orang tua? Saya rasa ini dalam dunia pendidikan kita semua tahu. Seperti tadi, tetangga dapat musibah. Misalkan kebakaran, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan. Misalkan ada yang orang yang kebakaran.
dan dia non-muslim, kafir. Ya, non-muslim dan kafir. Apakah kita tiba-tiba langsung katakan jangan dibantu? Itu orang kafir, itu azab dari Allah karena kekafirannya, karena ini dan ini. Saya rasa itu kurang tepat. Ini menurut pribadi saya, menurut hemat saya ini kurang tepat. Nabi SAW tatkala ada seorang yang sakit, beliau kunjungi. Bahkan ternyata itu menjadi sebab dia masuk ke dalam agama Islam, sebagaimana kisah yang kita ketahui. Ya. Maka tentunya dalam hal yang seperti ini, ya seperti beberapa kejadian-kejadian yang lain, misalkan ada yang melakukan maksiat kemudian dapat azab dan semisalnya banyak yang meninggal. Ini yang di antara kita sayang sekali itu langsung justru mengumpat, rasakan ini, rasakan itu, rasakan ini, rasakan. Ini yang menyebabkan justru mereka tidak ada lagi rasa justru semakin benci dengan dakwah Islam, dengan dakwah sunnah. Ya. Maka dalam hal seperti ini justru kita berusaha mendoakan hidayah bagi mereka. Kita bantu mereka semampu kita. Nah, mudah-mudahan tanpa tentunya tidak ada kaitan dengan agama, bantuan secara kemanusiaan, mudah-mudahan dengan bantuan tersebut membuat mereka semakin semakin luar biasa bagaimana indahnya Islam. Bagaimana indahnya Islam, sehingga justru mereka lebih terdorong untuk mempelajari Islam. Karena orang-orang yang dalam kondisi lemah, dalam kondisi serba kebutuhan itu sangat membutuhkan adanya pertolongan. Kalau seandainya yang menolong mereka adalah orang-orang kafir, ya akhirnya mereka semakin di sana. Seperti yang pernah kami alami tatkala di pondok pesantren, di beberapa desa-desa, di dusun-dusun yang jauh dari perkotaannya. Ada sebagian umat Islam ya yang hari ini belajar di mana, kemudian di keesokan harinya pindah agama gara-gara sekerdus mie. Karena dalam kondisi seperti itu mereka sangat rentan, agama mereka sangat rentan. Hanya dengan sekerdus mie mereka rela pindah agama. Maka bayangkan kalau seandainya orang-orang terkena musibah dan yang menghampiri saat ini kemudian kita kata-katain, apakah itu justru menjadikan mereka sadar tentang Islam, kemudian mereka masuk Islam sementara mereka belum mengenal Islam? Karena yang ditanamkan saat ini adalah kebencian kepada Islam. Perlu kita sadari, yang ditanamkan kepada orang-orang ini adalah mereka benci kepada Islam. Tatkala terjadi seperti ini, kemudian kita menjadi seperti ini, ya, semakin dunia menganggap Islam seperti ini. Hati-hati. Maka kita berikan bantuan dan sesuai dengan kemampuan kita, dan hati-hati dalam berkomentar. Ada saatnya boleh dan ada saatnya tidak tepat untuk dikatakan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Cukup? Pahala bagi muslim tadi. Dan pahala bagi muslim. Dan pahala bagi muslim. Jadi mungkin ini berbicara kepada pribadi masing-masing. Untuk pahala bagi muslim ini berbicara bagi pribadi masing-masing. Datang musibah yang menimpa kita. Hadis menunjukkan Allah tatkala cinta kepada sebuah kaum, Allah akan mengujinya. Allah akan menimpakan kepadanya ujian. Yang mengetahui ini adalah pahala atau azab, ya diri kita masing-masing. Kalau seandainya kita mendapatkan musibah tertentu di atas ketaatan kita, kita berusaha untuk taat, kita untuk berusaha untuk menjauhi maksiat. Mudah-mudahan harapannya itu adalah bentuk cinta dan itu adalah pahala. Tapi kalau seandainya datang musibah tersebut di atas dosa kita, maksiat kita, maka secara pribadi kita sebenarnya, ini adalah teguran dari Allah. Ini adalah azab dari Allah Azza wa Jalla. Agar apa? Agar kita kembali bangun dari kelalaian. Bangun dari kelalaian dan agar kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi itu wallahu taala alam bisawab. Cukup? Baik. Itu saja yang mungkin dapat kita sampaikan berkenaan tentang pembahasan tadi. Jangan lupakan bulan Ramadan. Apa yang terjadi saat ini, jangan sampai hal itu menjadikan kita lalai dengan bulan Ramadan. Kita tetap waspada, kita tetap berhati-hati, ikuti arahan pemerintah, dan jangan sampai kejadian seperti ini membuat kita menjadi orang yang zalim, tapi tetap kedepankan muamalah yang baik, amal yang baik, dan selalu ingat Ramadan sudah ada di hadapan kita. Demikian yang dapat Anda sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.